Jadi kapan waktu yang tepat untuk mengambil ketika koloni pecah koloni dari awal? Jadi ketika kita mendapati lebah kelulut utama yang baru pecah koloni itu untuk lebih baiknya indikasi awalnya kita bisa lihat dari propolis di sini yang udah mulai mengeras. Nah, seperti ini kan kelihatan. Kalau koloni yang baru pindah itu biasanya propolis di sini akan terasa lembut. Waktu yang tepat itu di angka 3 bulan bisa kita ambil. Untuk indikasi ratu sudah masuk atau belum, biasanya kalau koloni pertama dia baru pindah, dia akan tidak terlalu banyak. Dia kilir, cuman dia koloni terbatas karena dia menandai lokasi, membuat sarang baru. Dan begitu ratu menetas, dia pindah bersama-sama koloni yang baru. Disitulah akan terlihat koloni itu bergerumul ramai sekali. Nah, disitulah proses untuk selanjutnya tunggu 2 atau 3 bulan baru kita akan potong dan eksekusi. Untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman ya, biasanya kalau ada pecahan koloni berarti ada indukannya. Oke, betul sekali. Dan koloni yang baru dari indukannya itu biasanya berjarak berapa jauh atau berapa meter. Oke teman-teman ya, jadi untuk koloni yang ini teman-teman ya, ini lokasi terdekat dari para peternak di sekitar itu sekitar 400 meter. Nah, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain, nanti bisa teman-teman share di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan tebang ini di batang jengkol dan di atasnya itu ada lebah cerana teman-teman ya. Corong di sini ini berjarak sekitar 1 meter ke bawah. Ternyata di bawah ini sudah berlubang dan ini ada rumah rayap teman-teman ya, atau rumah nenek. Nanti kita akan lihat kondisinya dan kita akan potong 1 meter ke atas corong. Oke teman-teman ya, jadi kalau udah ini sifatnya situasional teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman motong di hutan itu kadang kondisi corong ini beda-beda, ada yang ngepet ke tanah, ada yang ke atas. Jadi kalau mendapati yang corong posisi di tengah itu kita ambil semeter ke bawah, semeter ke atas. Setelah roboh seperti ini kita cek kondisinya seperti apa, bagian atasnya atau bagian bawahnya. Baru untuk meringankan atau memudahkan kita membawanya, kita potong perlahan sedikit demi sedikit seperti itu ya. Oke, kita akan cek bagian dalamnya. Ternyata masih banyak tanahnya. Sini, kameramennya tuh cerana, nyerang. Diangkat aja. Nanti aja. Ini masih jauh. Ini propolis ini di sini nih. Kita akan potong di bagian atas ini, terus yang bawahnya kita akan juga kurang segini, nanti kita cek lagi ya. Boleh. Angkat nggak usah, biar langsung aja. Ya, pas propolis. Oke, ini kita bisa lihat bagian bawahnya ini masih ini ya, sarang rayap teman-teman ya. Nih masih sarang rayap. Untuk bagian atasnya, nah ini sudah batas propolis bagian sarang atas teman-teman ya. Nih, ini kan, ini kantong madu nih. Nah, ini kantong madu nih malahan ini. Jadi bagian atas sudah pas. Untuk bagian bawahnya supaya nanti kalau kita pasang topeng biar kelihatan cantik teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita cukupkan dulu untuk pemotongan panjangnya, nanti kita perapiannya di rumah ketika kita pasang topping. Kemudian ini kita kembalikan ke posisi awal. Ke posisi awal di situ ya. Yuk. Nah, jadi sarangnya kita kembalikan ke posisi awal teman-teman ya. Jadi lebah biar kumpul dulu kembali di sini. Kita tunggu agak sedikit gelap baru nanti kita bisa bawa pulang. Kita sekarang mau ngurusin lebah cerananya ini, mumpung juga ini. Sarangnya ada di situ ya. Yuk. Itu sarang lebah cerananya tuh. Itu sarang kelulutnya di situ. Jadi satu batang dapat 2 ini teman-teman ya. Di madu pahit. Oh, ada bos. Wih, ada. Bening madunya nih. Kuy. Wih, manis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya karena ini nggak bawa, kita tutup pakai plastik.
kita sudah kasih kesempatan koloni ini untuk beradaptasi selama 1 hari 1 malam. Kemarin sore kita sudah kasih tutup bawah untuk tapaannya. Dan sedikit rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang baru memulai budidaya lebah kelulut atau kelanceng ini, untuk penempatannya usahakan di suhu atau tempat yang bersuhu hangat atau sedang. Tidak direkomendasikan tempat yang seperti ini, yang terlalu gelap dan terlalu rimbun. Dan juga tidak direkomendasikan di tempat yang terlalu terang atau panas seperti ini. Jadi usahakan di tempat yang hangat seperti di bawah-bawah pohon seperti ini, teman-teman ya. Nah, di bawah-bawah pohon seperti ini, jadi tempatnya itu bersuhu hangat seperti itu tuh. Ada 1 koloni di sana itu. Kalaupun ada pergeseran matahari ketika di saat perpindahan musim, teman-teman bisa memindahkan koloninya sedikit demi sedikit, atau bisa juga dengan cara menambahkan di atas toppingnya ini genteng atau papan yang lebih tebal lagi. Oke, kita akan lihat kondisi koloni yang baru pecah koloni secara alami yang sudah berumur sekitar 3 bulan ya. Lihat ya, tuh koloninya banyak, kantong madunya pun sudah banyak. Nah, ini ya sedikit tip dari saya, kalau teman-teman punya atau nemu koloni yang baru pecah koloni secara alami, usahakan minimalnya untuk pengambilannya sudah berumur sekitar 3 bulan. Ini ya, kita lihat nih. Ini kantong madu sudah banyak nih ya. Nih, kita akan ambil. Aduh. Nah, ini ya, tuh ya. Nih, ganas dia. Ganas bang. Ya, koloni bagus ini. Koloni super tuh. Nih, kita akan ambil di dekat ininya ya, apa? Ada saringannya yang lebih besar nggak supaya lebahnya nggak Singan kah? Ibu anak. Nah, ini saringannya kita ganti dengan yang lebih besar. Untuk antisipasi lebahnya itu tidak masuk ke dalam madu ya. Bisa tenggelam mati nanti. Ini kita kasih ini untuk kita ngambil madunya. Kemudian kita akan pasang potong di dekat telur. Nah, lihat nih kan. Madunya bening ya. Nah, madunya bening ini. Dominan nektar karet ini. Nah, tuh. Wah, lumayan nih Mas Nur. Wih, rezeki. Rezeki nomplok. Tuh kotak peraliannya. Oh, orang di anu Mas Nur. Kayak kasih kotak peralian biar enggak ganas. Sepi kan ya, guys? Menungsa. Chandra maka. Sekarang apa? Oke teman-teman ya, untuk batas pemotongannya itu ada macam-macam versi ya. Kalau ada teman-teman itu ada yang di batas polen dia selesai dipotong baru pasang topping, ada yang motong di dekat sama telur. Jadi itu tergantung teman-teman milihnya yang mana. Ini telurnya sudah kelihatan dan polennya terlihat sedikit ya. Tuh sudah kelihatan. Kita akan kasih tanda untuk kita potong. Nah, di sini. Nah. Sip. Nah ini ya, ini polen ada cuman sedikit dan telurnya ini di sini. Jadi yang akan kita pasang dari jarak telur untuk kita pemasangan topping ada selah sekitar 2 jari, sekitar 2 cm teman-teman ya. Dan telurnya ini lumayan bagus ini. Ratunya produktif ya, ratu muda ya, jadi masih produktif sekali dia. Oke. Topping siap dipasang. Pasangnya jangan kebalik. Jangan kebalik. Biar madunya banyak ya. Ini propolis kantong madu yang kita ambil tadi kita masukkan kembali. Ini untuk membantu proses pembuatan sarang lebahnya, seperti sarang madu dan sarang polen. Nah, ini jangan dibuang ini. Ini kita masukkan lagi nih. Sisa-sisa propolisnya. Dan kalau ada sedikit celah itu bisa kita tampal dengan propolisnya ini. Ya. Pasang plastiknya. Sip, kita kembalikan ke posisi awal. Mantap ini. Lihat koloninya, sini. Super kan koloninya banyak kan? Super. Mantap. Sukses.